Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Yusril Maif. Semoga teman-teman yang kebetulan mengeklik video ini tetap diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dimudahkan sih segala urusan sehingga teman-teman dapat menjalankan kegiatan sehari-hari dengan lancar. Amin. Teman-teman, alhamdulillah pada lebaran kali ini saya berkesempatan berkunjung di kediaman Kang Arifin. Kang Arifin ini merupakan alumni Pondok Pesantren Mampu Huda Kerasak Banyuwangi, tempat saya dulu mondok dulu, dan melanjutkan studinya di Jombang sekaligus menjadi mahasiswa pasca sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Oleh karenanya saya ingin bertanya-tanya masalah yang lagi viral kali ini. Bagaimana sih pendapat dari Kang Arif itu? Sekarang kan marak budaya hijrah, budaya ayo gerakan nasional ayo hijrah. Biasanya kan gerakan nasional ayo mondok, sekarang gerakan nasional ayo hijrah. Dan mereka dimotori oleh para artis, para influencer. Itu bagaimana menurut panjenengan? Kan mereka itu belum lama lah menjadi seorang Islam lah, sing religi. Karena mereka menstigma bahwasanya saya sedang berhijrah. Akhirnya mereka sering berkata-kata di sosmed, bahkan memenuhi media sosial mereka dengan hal-hal Islam seperti itu. Bagaimana menurut panjenengan? Iya. Pertama, orang-orang yang hijrah itu orang-orang yang para notabene seorang artis terus pengen untuk mempelajari agama, sangat bagus jika belajar secara otodidak. Karena mohon maaf, kelasnya kan makom orang kan beda-beda. Imam Ghazali sering membicarakan makom, Ibnu Athaillah sering membicarakan makom, dan makom kita, makom orang-orang artis itu sama, yaitu makom awam. Makom awam, tetapi mereka itu kan sibuk dengan pekerjaannya artis. Tetapi di sisi lain juga ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ingin mendekatkan diri kepada Allah juga punya cara. Maka ilmu itu sangat luar biasa pentingnya. Kita ingin baik, tapi kalau nggak tahu caranya baik kan juga problem. Kita pengen tobat, nggak tahu caranya tobat juga problem. Loh, kita pengen sabar, tahu caranya sabar itu juga penting. Nah, orang-orang seperti mereka ini kan, para artis ini kan pengen mendekatkan diri kepada Allah dalam tanda kutip, dan belajarnya lewat teori otodidak, belajar secara cepat. Dan mungkin dilalah di sana itu yang paling populer adalah ustadz-ustadz yang tanda kutipnya itu tidak sama dengan apa yang telah dipelajari oleh para pesantren. Santri-santri klasik, kerasa, beragam itu ada fase pembeda, ada jarak. Apakah mereka itu buruk jika ditanyakan seperti itu? Enggak. Karena yang penting mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana caranya, jalannya beda-beda. Apa yang mereka ambil dari para penceramahnya terserah. Terus diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka datang ustadz ini, mereka datang ustadz ini, Muhammadiyah, FPI, apalagi LDII, NU, terserah mereka. Terserah mereka, karena ini disahkan oleh undang-undang, ya wis gak apa-apa. Bebas berpendapat. Bebas berpendapat terserah, karena jalan untuk beragama kan beda-beda. Terserah mereka. Cuman seharusnya mereka sadar bahwa mereka itu adalah, bahasa kita santri baru, santri baru yang baru belajar agama. Kesadaran ini harus dibangun oleh mereka, seharusnya loh. Kalau pandangan saya, salah benernya nggak tahu. Kesadaran bahwa dia ini adalah santri baru, maka apa yang dia dapat itu ekspresikan dalam kehidupan sehari-hari aja, itu doang. Jadi apa yang mereka dapat itu ekspresikanlah dengan dalam rangka kehidupan sehari-hari itu. Tapi kan mereka berani berkuar-kuar tentang agama padahal mereka baru mengenal Islam. Maka kesadaran budanya. Dia adalah orang yang pertama belajar agama itu harus totalitas, harus disadari betul-betul. Dia itu orang kajian. Orang kajian itu kan dia
belajar beragama dari ustadz ini berapa menit toh, berapa jam toh, paling lama paling 2 jam. Terus besoknya lagi ke sini. Itu orang kajian. Orang pengajian, kayak orang kampung-kampung ini loh. Kita menghadiri Anwar Zaid, kita menghadiri ceramahnya Kiai Haji Abdul Ghafur Banyuwangi. Itu kan para masyarakat nggak pernah memberikan fatwa lagi ke orang lain, iya toh. Seharusnya mereka sama derajatnya. Kita ambil sama aja lah, iya kan? Kita jujur-jujuran mereka sama. Kesadaran dia adalah orang yang santri baru, maka gak boleh dia menfatwakan. Kalau ditanya agama jangan terlalu sering menjawab. Iya gak apa-apa lah kalau kata ustadz saya, itu gak apa-apa. Cuman kalau dia menjawab secara otoritasnya dia sendiri, itu yang fatal. Karena apa? Menurut saya itu orang yang berhak secara otoritatif, berhak untuk menjawab problem masyarakat, itu adalah para santri yang setiap hari mengkaji beberapa kitab. Dia Fathul Mu'in dibaca, Fathul Qorib dibaca, Fathul Wahab dibaca, Ihya Ulumuddin dibaca, apalagi Bukhari dibaca, Muslim dibaca. Loh, para santri ini yang seharusnya bisa menjawab problem masyarakat. Seharusnya itu. Terus kenyataan di masyarakat atau kenyataan yang sedang berkembang saat ini memang seperti itu. Yang menjadi yang terdepan untuk mengenalkan agama itu para mereka yang sudah berhijrah lah, dalam tanda kutip. Itu bagaimana? Terus bagaimana sih sebenarnya kita beragama itu? Atau bagaimana sebenarnya kita dalam berislam? Iya. Maka tantangan ini yang seharusnya dilihat atau sejenak kita menengok bahwa konsep qaidah al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal akhdhu ala jadidil aslah itu sangat dibutuhkan pada zaman sekarang. Kita gak boleh menyalahkan orang-orang yang beragama ala mereka meskipun itu benar. Itu mereka, saya yakin mereka itu juga benar. Meski tidak sepaham sepenuh dengan NU. Tapi kalau kita NU pengennya kan orang-orang juga seperti kita. Meskipun ketika ada orang beda gak apa-apa. Lah, kok kita sebagai santri sadar bahwa aku membaca kitab, aku baca beberapa literatur klasik yang itu pembahasannya bercorak agama, kok malah sering menjawab mereka, ngono kan larinya ke situ. Maka kita mendakwahkan ini harus pakai lewat media sosial juga. Kalau mereka mendakwahkan kayak media sosial, kita para santri seharusnya juga sampai itu. Kayaknya cuma seperti itu aja cara membandingi. Lainnya ya kita hormati gaya berislamnya, dikritisi dengan lewat mereka bisa viral. Kenapa toh? Loh, mereka itu udah punya nama, dan dia punya nama itu lewat jalannya pakai media sosial. Nah, berarti salah satu membuat konten seperti ini mungkin ya, perlu gitu ya. Mungkin iya perlu. Dan perlu sangat diperlukan pada saat ini. Sangat diperlukan, makanya pengajian Mas Fuad kemarin di live itu sangat bagus, luar biasa. Namanya wal akhdhu ala jadidil aslah itu ya itu. Ya, seperti itu. Harus, karena doruriyah pada zaman sekarang, taksiniyah, hajatiyah, konsep maqasid syariah itu pada zaman dulu mungkin sesuai, pada zaman sekarang sesuai. Dulu itu memviralkan, apa sih pentingnya memviralkan beragama? Agama dipakai ini aja. Karena dulu gak doruriyah, dipakai zaman sekarang. Ternyata itu sudah sampai doruriyah. Kalau udah sampai pada tingkatan doruriyah, maka harus dilakukan. Kenapa? Iya biar membandingi aja. Oh gitu ya. Karena kan sekarang akses untuk mengerti agama itu mudah sekali. Di YouTube, di Facebook dan lain sebagainya sangat mudah sekali. Maka sangat perlu kan media-media seperti itu dipenuhi oleh orang-orang yang memang benar-benar alim. Benar alim. Pakarnya bidangnya. Saya tanda kutip ya, orang yang benar-benar mengkaji keislaman secara formal, legal formal, itulah para santri toh. Para santri. Okay. Serius para santri. Para santri beliau. Di samping banyaknya konten-konten yang itu negatif toh. Berapa ratus ribu atau berapa konten yang itu negatif toh. Seharusnya ini dibarengi dengan konten-konten positif. Konten positif itu apa? Memunculkan bahwa saya adalah santri
yang bisa menjawab problem masyarakat yang sedang berlaku. Tanpa menyalahkan mereka, kita membandingi. Jangan menyalahkan, kita membandingi. Kalau kita menyalahkan, nanti kan bahasanya iri, tanpa ada ekspresi yang positif bagi kita sendiri. Yaitu. Nah, itu fenomena ya, itu yang harus dilakukan oleh para santri. Iya, mungkin. Akselerasi. Terus bagaimana? Terus Iya. Nah, sing kenyataannya yang memang seperti itu. Santri-santri itu belum dipandang, terus ya bukan belum dipandang, belum punya panggung selebar panggungnya para muhajirin. Pertama gak boleh menyalahkan. Saya akan bicara jangan menyalahkan mereka. Kita sebagai santri. Kita jangan menyalahkan mereka. Ya koreksi kita aja, jangan menyalahkan mereka. Kalau kita emang gak viral, ya gak viral aja, jangan terlalu menyalahkan. Yang kedua, jangan menyalahkan sesuatu ekspresi agama dari luar NU. Muhammadiyah kita melabeli negatif. Oh Muhammadiyah, jangan. Walah wong LDI, jangan. Walah wong Wahabi, jangan. Orang HTI sekalipun gak bisa. Karena apa? Kita berekspresi di Indonesia ini selain ada agama, juga ada undang-undang. Kalau undang-undang mengiyakan mereka, masa kita mau melebihi undang-undang? Iya. Gitu kan? Iya. Artinya ketika undang-undang mengiyakan, undang-undang ini kan dibuat para ulama. Para ulama ini sebagai tangan Tuhan yang mempunyai hak untuk memfatwakan. Artinya apa? Kalau kita menyalahkan mereka, berarti semangat beragama kita kan melebihi Tuhan. Jangan terlalu bersemangat dalam agama melebihi Tuhan. Maksudnya paham ya? Paham ya? Nah, karena yang perlu menurut saya yang perlu dikoreksi bagi kita, saya dan para santri mungkin adalah bahwa beragama itu sangat luas. Saya meminjam bahasanya Prof. Kures itu bahwa agama itu menanyakan 10 itu berapa tambah berapa. Itu kan? Bukan 5 tambah 5 ada berapa, tapi 10 itu bisa bagaimana caranya agar ada angka 10. Berapa tambah berapa bisa angka 10. Gitulah pokoknya konteksnya. 9 tambah 1 10. Dan Islam modelnya seperti itu. 7 tambah 3 10, 5 tambah 5 10. Dan ini harus disadari. Tidak boleh stigma negatif pada mereka, itu enggak boleh. Yang kedua, bahwa agama ini ditransformasi oleh Rasul, wahyu, teks, sama Rasul itu dibicarakan, ditransisikan lewat medium teks. Gitu. Jadi beragama itu pakai teks. Pertama. Jadi nggak boleh orang santri dalil lah, kangkang dalil lah. Gimana? Saya ini beragama itu transisinya pakai teks. Kok teks nggak boleh diomongkan? Ya mungkin bahasa mereka jangan dalil tok lah kayak iso nglakoni. Ya itu bagus. Ojo dalil tok lah kayak iso nglakoni. Itu bagus. Jadi pertama harus diyakini bahwa agama ini ditransisikan pakai medium teks. Pertama, teksnya bahasa Arab. Nanti kenapa kok bahasa Arab terus gimana? Wah, itu pembahasan lain lagi. Yang kedua, teks ini terbatas. Teks itu akan berhenti ketika Rasul wafat. Ketika Rasul wafat, teks berhenti, Al-Quran berhenti, hadis berhenti, dan ini menjadi sumber. Maka yang paling enak, saya meminjam bahasa Asarastani di kitab Al-Mihal wal Nihal itu anusus qad intaha. Nas itu semenjak Rasul wafat berhenti, hadis berhenti. Walaupun al-waqi, tetapi realitas itu nggak akan pernah berhenti. Maka yang terbatas nggak mungkin bisa menjawab yang tidak terbatas. Apa yang tidak terbatas? Apa yang tidak terbatas? Realitas. Seperti itu. Maka teks yang tidak terbatas ini tidak bisa menjawab, seharusnya nggak mungkin bisa menjawab sesuatu yang teks yang terbatas ini tidak bisa menjawab sesuatu yang tidak terbatas. Apa yang perlu dilakukan jika ada peristiwa yang tidak ada pada teks. Jadi itu udah dijawab Mu'adz bin Jabal yang terkenal hadisnya itu. Apa yang kamu lakukan ketika kamu
tidak menemui di Al-Qur'an, saya melihat di hadis. Kalau tidak bisa, maka saya akan berijtihad. Maka ditepuk. Loh, ini kesadaran ini berijtihad. Dan ini momen kita yang nggak boleh memberikan stigma salah konsep Basu Masailinya. Kali kita Basu Masailinya orang Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah kan kalau Basu Masail di konsepnya Muhammadiyah itu namanya apa? Di Muhammadiyah. Di Muhammadiyah itu kan kalau Basu Masail alam Muhammadiyah itu kan Al-Quran hadis, habis itu ijtihad para ulama. Al-Quran hadis itu kan. Kalau NU kan kitab-kitab. Sama benernya tuh. Muhammadiyah pakai hadis ini juga sama benernya. Jadi nggak usah disalah-salahkan. Nah, terus kalau ada teks peristiwa yang nggak ada di teks Al-Quran, terus nggak ada di hadis, maka ijtihad para ulama diperlukan. Maka ada ijtihad sahabi, ijtihad tabi'in, dan seterusnya. Dan sampai seterusnya. Terus bagaimana kalau kita sebagai orang awam kan nggak tahu hal-hal yang sangat ribet seperti itulah. Iya. Enaknya. Pertama kesadaran. Maka sebagai orang awam kita harus sadar. Harus sadar kita orang awam. Maka makom, tahuilah makommu. Tahuilah makommu. Orang sadar makom itu penting. Serius. Saya ngomong serius ini. Terus. Maka kalau kita nggak tahu makom kita, maka efeknya adalah apa? Suuzon. Ketika kita melihat Gusmi ning diskotik, kalau kita nggak tahu makom kita, pasti kan kita akan kok kiai ning diskotik. Loh, kamu jangan mandang Gusmi di diskotik. Dia makomnya udah beda dengan kita. Iya toh? Iya, kalau kita di diskotik paling ya arahnya ke situ, ke tempat pelacuran. Kalau para kiai-kiai Gus Dur sampai menjadi organisasi di terus kalau sudah sadar makomnya, oh saya ini memang belum orang-orang yang tahu, kemudian mereka kan mencari tahu. Nah, terus yang dicari tahu ada di sosmed apa, merokok haram atau nggak nikah muda dan sebagainya. Kan fenomena seperti itu marak sekarang. Artinya guru mereka itu nggak sama seperti kita, guru-gurunya para kiai di pesantren. Ya itu berarti kan untuk menyalahkan mereka nggak ada dalil kita. Apa yang harus kita lakukan? Menyaingi kenapa kok mereka bisa viral. Dan ternyata contoh konkretnya mereka bisa viral lewat YouTube, lewat media. Ketika mereka trending, bagaimana kita juga trending. Mereka menawarkan Islamnya ala mereka, bagaimana kita menawarkan Islam ala kita. Islam kan versinya beda-beda. Kita menawarkan berislam versinya pondok rasa. Gak apa-apa. Dan di samping adanya Islam versinya para kaum urban, para orang kaum hijrah, kan beda. Secara praktek kan pasti ada perbedaan. Dan ini saingan. Jangan saingan saling menyalahkan, karena kita yakin mereka juga benar. Jadi seperti itu. Nah, kalau mau mengkritisi sedikit, membicarakan kaum santri, bagus kajian Imam Syafi'i itu memang bagus. Tetapi perlu disadari bahwa kaul para ulama itu banyak. Agama itu sangat mudah dilakukan. Misalkan saya berikan contoh sedikit. Imam Ahmad bin Hambal ketika memfatwakan wudhu batal memakan susu kambing, susu unta, itu bahwa alasannya itu cuma ada para sahabat yang kentut. Habis itu sahabatnya malu. Ketika ada sahabatnya malu, Rasulullah mempunyai solusi bagaimana cara mengatasi sahabatnya ini biar nggak malu. Solusi Rasulullah, barang siapa yang habis makan susu unta atau kambing ini, maka dia hendaknya wudhu. Kan semuanya minum susu. Nah, fatwa ini dipakai Imam Abi Hamad bahwa setelah makan ini membatalkan wudhu. Dan ini dipakai loh.
Loh, kita kan selama ini kan nggak, kalau ada orang membatalkan sesuatu kan, loh kok ini nggak, mana dalilnya, loh kan nggak tahu. Maka sebenarnya agama itu akan sangat mudah jika kita tahu. Ruangnya sangat lebar. Berjamaah atau idda'us shawab itu emang apa? Ranahnya ikhtilaf. Ada yang ngomong nyampe, ada yang ngomong yang nggak nyampe. Yang di kuburan bagus karena emang ada dalilnya. Kalau kita mau diskusi panjang, ada yang nggak nyampe. Terserah. Dan ini ranah ikhtilaf. Pengertian konsep ikhtilaf itu bahwa kita meyakini kebenaran kita tanpa menyalahkan orang lain. Kalau kita menyalahkan orang lain, walah, sana lo kok ngomong nih ziarah kubur kok mengharamkan, dalilnya jelas, mereka salah. Loh, kita ngomong mereka salah, kita udah keluar dari konsep ikhtilaf. Itu yang salah. Menyalahkan orang lain itu yang salah. Kebenarannya itu mana? Kebenarannya itu kan mereka kan juga dalilnya Al-Qur'an. Kita dalilnya Al-Qur'an. Cuma interpretasi dari Al-Qur'an itu beda-beda sesuai kemampuan yang menafsirkan. Itu yang menjadi tolak ukur. Maka beragama itu seyogyanya, seharusnya adalah saling menghormati tadi, humanisme itu tadi, menghormati manusia. Mereka berpendapat atas dalil dan bertanggung jawab. Saya berpendapat atas dalil dan saya bertanggung jawab. Selesai. Berarti kalau ada orang-orang yang hijrah lah, terus mereka lebih mengesankan bahwasanya Islam ini adalah Islam yang marah, kejam dan lain sebagainya, tegas, gimana lah, anti toleransi dan sebagainya. Maka kita harus membuat tandingan gitu ya, cara menyikapi hal tersebut. Saya kira harus membuat tandingan. Kalau mereka nggak mungkin disalahkan. Ya, karena atas dalil tadi. Karena mereka juga punya representasi atau dalil nas yang juga kuat. Kalau mau diskusikan secara akademik mungkin bisa, tetapi kan orang-orang memberikan fatwa, mengekspos Islam pakai teori mereka, versi mereka kan nggak akan habis. Zaman dulu udah ada. Nah, bagaimana solusinya? Ya menyaingi aja. Menyaingi dalam bentuk yang ini tadi, memviralkan atau yang lain sebagainya. Bil mau'idatil hasanah, bil viral bisa terkenal, bisa ganti bil viral, bil YouTube, bil medsos. Oke, Kang. Terus kita sebagai santri, sebagai kaum pesantren, Islam kita adalah Islamnya Wali Songo, Islamnya para leluhur kita. Ya, kita lebih dikenal dengan Islam yang ramah, Islam yang enggak tegang, Islam yang santai. Bagaimana sih konsep itu sebenarnya? Iya. Pertama-tama Islam itu memang rahmah. Kalau kita memotret misalkan tanda kutip FPI itu tegas, tapi mereka nganggap bahwa itu ramah. Karena emang dalil awal Islam itu memang rahmat lil alamin. Cuma mengekspresikan rahmah orang beda-beda. Mengekspresikan rahmah beda-beda. Itu ramah versi mereka. Itu yang beda. Jadi bahasa itu bisa sama, tapi dalam ekspresi itu bisa berbeda dengan satu bahasa yang sama. Jadi jangan anggap kita rahmah terus mereka nggak ramah. Jangan anggap seperti itu. Itu yang pertama. Itu poinnya. Terus Islam ramah, model seperti kita itu adalah bisa dilihat dari, kalau menurut saya sendiri ya, itu modelnya tokoh-tokoh seperti Prof. Quraish Shihab, Gus Mus, Cak Nun, bisa, terus Gus Ulil, bisa. Saya merekomendasikan ya, mantunya Gus Mus itu merekomendasikan tokoh-tokoh yang menurut saya moderat. Salah satu alasannya yang sering diungkap oleh beliau-beliau itu adalah seharusnya kita melihat ruhul semangat Islam, bahwa semua syariat itu dibentuk atas adanya semangat yang melatar belakanginya.
kita lihat dalil-dalil yang mengarah kepada semangat Islam ini. Ada sahabat yang mengadu pada Rasul, ya Rasul, saya ini puasa, tetapi saya ketika siang-siang kumpul dengan istri saya, artinya ya berkumpul suami istri. Nah ketika itu Rasul secara tegas ya mengikuti prosedur awal. Kalau orang seperti itu dia kena kafarat, apa, memerdekakan budak atau puasa 60 hari 2 bulan berturut-turut. Nah seorang sahabat ini menjawab, loh jangan 30, jangan 60, 30 hari aja saya nggak berhasil atau gagal, bahasanya gagal atau melanggar. Oh berarti kalau nggak kuat 2 bulan berturut-turut, kamu harus memberi makan orang miskin. Habis itu, ya Rasul, saya ini orang nggak punya, gimana saya bisa memberikan makan orang miskin? Terus ya udah, dikasih bahan pokok kepada sahabat itu. Habis itu kasih di kampungmu orang yang paling miskin. Habis itu dia menjawab, loh ya Rasul, tidak ada orang yang paling miskin kecuali saya. Habis itu Rasul ketawa. Lah yang ini, model-model seperti ini, semangat Islam sebenarnya kan santai. Padahal itu secara tegas kan model ibadah-ibadah yang secara sistematis sudah diatur di kitab-kitab, di Al-Quran. Tetapi dalam keadaan ini kan Rasul memberikan jawaban yang tidak sesuai kurikulumnya, tidak sesuai kurikulum Al-Quran. Nah, model yang seperti ini seharusnya dilihat. Model yang seperti ini seharusnya dilihat bahwa Islam itu sangat mudah untuk dilakukan jika pembahasannya itu komprehensif, jika pembahasannya itu memang benar-benar dicermati dengan melihat ruhul Islam atau semangat Islam itu sendiri. Hal ini juga terpotret pada hadis-hadis, misalkan ya Rasul, saya ini berasal atau sahabat, saya ini pengen puasa berturut-turut, siang puasa, malam tahajud, nggak tidur. Terus saya nggak nikah karena saya kalau nikah nanti takut kualitas ibadah saya kepada Tuhan itu akan menurun. Sama Rasul dijawab, saya ini Rasul, tapi saya juga nikah, saya juga tidur, menyisakan waktu untuk tidur. Saya juga kadang-kadang puasa, saya juga nggak ada puasa, kadang enggak puasa sunnah itu kan. Kalau nggak dimasak nih Rasul ya nggak puasa, kalau dimasak nih ya puasa, kan biasa, sederhana aja. Dan saya seperti itu. Maka orang yang tidak mengikuti sunnahku maka dia bukan golonganku. Artinya di sini kedagangan beragama itu emang ya, ambil dari sisi ini boleh. Kita ambil beragama dengan versi-versi hadis-hadis yang model seperti ini. Loh, adapun ada beragama yang versi ketegangan, tegas, hati-hati, ya emang ada. Tapi kan kita memilih untuk menyuarakan, saya memilih menyuarakan untuk beragama dengan lewat model-model moderat seperti ini tadi. Model-model seperti tadi. Dan ini yang terbaik? Bukan yang terbaik, sesuai dengan kultur Jawa. Kultur Jawa. Maka kultur budaya kita. Saya kira itu yang pas, bukan yang terbaik. Yang terbaik nggak tahu. Itu yang pas. Gitu. Ada kaidah yang menurut saya perlu untuk disampaikan. Menyampaikan suatu kebaikan itu, melihat suatu kebaikan, melihat suatu kemudorotan itu harus pada 2 aspek. Pertama itu mudorot, yang kedua jika menghilangkannya itu juga harus tidak boleh ada kemudorotan yang baru lagi. Ad-daruratu la yuzal. Ad-daruratu yuzalu. Kemudorotan itu harus dihilangkan. Iya, selesai, harus dihilangkan. Tapi bagaimana menghilangkannya itu juga menjadi problem. Maka ad-daruratu la yuzal bid-darurah. Kita melihat ada orang mabuk, orang gitaran, orang yang bukan gitaran, orang mabuk-mabuk ini kan doror banget. Tapi bagaimana menghilangkan orang mabuk, orang-orang seperti ini jika dengan memberantas semuanya, mabrik pentongkrongannya atau warung-warungnya, itu memunculkan doror lagi.
Aneh ada di diskotik juga diwabrak-abrik tanpa ada himbauan pertama loh. Kalau dari himbauan ya nggak apa-apa. Tipe langsung di dan itu kan memunculkan darurat lagi. Dan dalam konsep ini nggak boleh. Jadi Islam itu dari titik ini pun kita melihat darurat itu masih ada fase untuk melihat bagaimana kita menghilangkannya. Jangan langsung dihilangkan. Maka konsep Al-Quran kan bitajrid, persuasif, kayak Homer. Dalam Aminah Wadu, Trifa Hasan, orang-orang tokoh feminisme itu melihat bahwa sebenarnya Tuhan itu pengen pengharaman Homer itu langsung Homer. Nah, tetapi jika langsung diharamkan, Homer itu sudah menjadi budaya di sana. Oh, iya kan? Jadi budaya kan. Jangankan minum, mandi aja udah pesta pakai Homer. Habis perang minum Homer. Jadi udah kayak biasa. Kalau mau diharamkan, ya takutnya banyak orang yang keluar masuk Islam. Nah, akhirnya bitadris, persuasif. Pelan-pelan toh. Pertama jangan minum Homer jika dalam keadaan sholat. Sampai pertama, kedua, ketiga, habis itu tegas bahwa Homer itu haram. Manfaatnya sedikit, tapi dia adalah perbuatan seton, misalnya seperti itu. Nah, model seperti ini kan yang harus di titik yang harus diperhatikan bahwa pendekatan dalam Islam itu sangat persuasif, sangat memperhatikan sosial kultur. Jika saya menghilangkan ini, apakah ada sesuatu yang memunculkan mudarat lagi enggak? Kalau ada, tunggu dulu. Dan itu Wali Songo seperti itu. Dan berhasil tuh Wali Songo. Oke. Mari.